selamat siang. Dengan Dimas ya? Iya. Silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Oke, kita mulai saja ya. Oke Dimas, karena hari ini adalah sesi pertama kamu konseling bersama saya, oleh sebab itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah Elok Dwi Fajiati atau biasa dipanggil dengan Ibu Elok. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling ini atau sesi konseling selanjutnya jika dibutuhkan oleh kamu. Halo Bu Elo. Halo juga Dimas, supaya kita berbincang lebih nyaman dan mungkin nanti kita bisa mungkin lebih akrab, kamu boleh memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik, jadi nama saya Dimas Adi Putra Wijaya. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di Universitas Swasta dan saat ini umur saya 19 tahun. Oke, kalau boleh tahu kamu kuliah jurusan apa Dimas? Saya kuliah jurusan psikologi, Bu. Wah, hebat sekali ya. Dasar kamu mengambil jurusan kuliah psikologi apa nih? Karena saya suka sih Bu kalau berinteraksi dengan orang lain dan tahu tentang orang itu lebih dalam, Bu. Keren ya kamu. Oh ya, sebelumnya aku minta izin ya, mungkin nanti ketika kamu berbicara atau sedang bercerita, saya izin mencatat. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, kira-kira kamu sudah tahu belum tujuan kamu untuk mengikuti konseling kira-kira apa? Tujuan saya sendiri kalau misalnya ikut konseling mungkin agar saya bisa lebih tahu tentang diri saya sendiri, dan juga mungkin saya berharap Bu Elok dapat membantu saya memberikan solusi dari permasalahan yang saya punya sih Bu. Oke Dimas, tujuan kamu sudah bagus, tapi aku sedikit koreksi ya. Kalau misalkan di sini aku berperan untuk mendampingi kamu menemukan solusi yang tepat. Bukan aku yang membuat keputusan, tapi kamulah yang nanti membuat keputusan untuk menemukan solusi apa sekiranya yang memang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. Terima kasih koreksiannya Bu Elok. Dan aku izin menginformasikan, sesi konseling ini bersifat privasi atau rahasia, tetapi terdapat pengecualian nih jika kamu berindikasi membahayakan diri kamu sendiri atau orang lain, sehingga saya memiliki hak untuk menghubungi profesional lainnya. Oke, baik Bu. Oke, sesi perkenalan saya rasa sudah cukup. Sekarang mungkin saya dapat bertanya, kira-kira kamu ada yang mau diceritain ke saya? Jujur kalau dari saya bingung sih Bu kalau mulai ceritanya dari mana. Mungkin saya ingin bertanya dulu deh, apa hal yang saat ini sedang kamu rasakan, Dimas? Mungkin yang saya rasakan sekarang sedih atau mungkin kesepian Bu. Jujur saya kurang tahu sih Bu perasaan saya sekarang gimana. Sepertinya kamu saat ini sedang merasa sangat kebingungan ya, sehingga kamu sulit menyusun kata-kata untuk menceritakan permasalahan yang sedang terjadi di kamu. Iya. Oke, kalau boleh tahu kenapa kamu merasa kesepian, Dimas? Saya merasa sendirian sih Bu, nggak punya siapa-siapa. Soalnya belum lama ini ibu saya baru meninggal sih. Bisa dilanjutkan atau nggak apa-apa? Kamu tarik nafas dulu perlahan, biar kita nggak terlalu terburu-buru. Karena kondisinya juga saat ini kamu pasti sedang sedih. Sudah bisa dilanjutkan. Oke. Lalu bagaimana dengan kerabat kamu yang lain, seperti ayah atau kakek, nenek atau sepupu kamu atau saudara kandung? Nggak ada sih Bu, saya cuma punya ayah, tapi ayah sibuk kerja, jadi pergi pagi pulangnya malam sih Bu. Oke. Kalau gitu aku mau nanya, kamu sangat dekat ya sama ibu kamu sehingga ketika beliau meninggal kamu merasa sangat kehilangan. Oke Dimas, lalu bisa kamu ceritakan gimana keluarga kamu? Iya boleh Bu.
saya sibuk kerja, jadinya saya di rumah biasanya cuman sama ibu saya, karena kalau misalnya saya lagi nggak ada kelas ataupun lagi liburan, biasanya yang ada di rumah itu ibu. Jadi biasanya saya cerita tentang keseharian saya ataupun mungkin berinteraksi seperti biasa itu dengan ibu gitu. Hmm, ya saya merasa ibu saya merupakan orang yang terdekat sih bagi saya. Tapi ya soalnya sekarang karena ibu udah nggak ada, saya jadi nggak tahu kalau misalnya mau cerita ke siapa sih bu, karena ya saya merasa orang yang bisa saya percaya sejauh ini memang ibu gitu. Eh, saya merasa sebagai anak tunggal pun saya memang nggak pernah ngelakuin aneh-aneh atau ngebantah perintah dari orang tua sih bu. Cuman saya nggak bisa bohong, mungkin dengan ibu saya yang baru meninggal ini saya jadi merasa bingung gitu gimana melanjutkan kehidupan saya, karena saya ngerasa ibu saya itu orang yang terdekat bagi saya sih bu gitu. Saya juga nggak pernah mengonsumsi ataupun mencari pelarian dengan mengonsumsi narkoba ataupun macam-macam, cuman uh, mungkin kepergian ibu saya ini yang bikin saya benar-benar jadi terpukul banget sih bu. Oke, saya minta maaf untuk mendengar hal tersebut ya Dimas. Tidak apa-apa, dan saya merasa wajar kamu merasa kesepian dan merasa sedih atas kehilangan ibu kamu. Karena dari cerita yang kamu ceritakan, saya mendengar bagaimana kedekatan kamu dengan ibu kamu benar-benar sangat dekat. Lalu, sekarang apakah kamu sudah merasa lebih tenang setelah bercerita atau masih ada yang mengganjal? Sebenarnya mungkin saya bisa bilang masih ada yang mengganjal sih bu, cuman sejauh ini saya merasa agak sedikit lebih tenang karena saya udah menceritakan sedikit ke ibu gitu. Oke. Tadi mendengar dari cerita kamu, saya dengar juga kamu itu anak yang sangat menuruti perintah kedua orang tua. Bahkan saya merasa kamu tuh juga menjaga kehidupan, menjaga hidup sehat ya, kayak ya kamu tidak merokok, kamu tidak mengonsumsi alkohol ataupun obat-obatan seperti itu. Terus di sini saya juga ingin bertanya, kamu itu berarti tidak ada penyakit kronis seperti itu? Sejauh ini memang alhamdulillah nggak ada sih bu, karena saya juga diajarkan untuk hidup sehat sama ayah dan ibu saya gitu. Oke, baik ya, saya lanjut. Tadi kan kamu benar-benar cerita bagaimana kamu sangat dekat dengan ibu kamu, tapi kamu juga mematuhi perintah kedua orang tua kamu. Kenapa kamu berpikir jika mematuhi perintah kedua orang tua itu merupakan hal yang penting untuk kamu? Karena saya ngerasa sih bu, kalau misalnya mematuhi perintah orang tua saya itu merupakan hal yang penting bagi saya bu, karena kalau misalnya orang tua saya ngelarang saya untuk merokok ataupun mengonsumsi alkohol gitu, saya langsung nurut karena saya memang ingin membahagiakan kedua orang tua saya gitu bu. Baik ayah maupun ibu saya pasti sudah berharap yang terbaik pastinya untuk saya, dan ayah dan ibu saya pun mencintai saya sepenuhnya sebagai anak. Jadi saya nggak mau mengecewakan kedua orang tua saya tersebut dan ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Itu sih bu. Pemikiran kamu terhadap hal tersebut sudah cukup baik ya, karena saya melihat betapa kamu menyayangi kedua orang tua kamu. Terus aku boleh tahu nggak ya kira-kira rutinitas seperti apa yang kamu jalani setiap harinya, seperti hobi atau mungkin kegiatan perkuliahan lainnya? Untuk kegiatan saya sehari-hari sih bu, biasanya saya paling ngelakuin rutinitas yang sama, kayak mungkin makan, belajar, tidur. Kalau misalnya lagi senggang, aku biasanya nonton YouTube. Tapi kalau misalnya untuk hobi, aku ngerasa nggak punya hobi sih bu. Oke, kamu merasa saat ini kamu belum menemukan hobi yang spesifik ya? Betul. Kalau untuk
perkuliahan kamu gimana? Kan kamu mahasiswa semester 5 nih, tentu saya juga pernah merasakan di posisi sebagai mahasiswa lagi banyak tugas atau seperti apa? Untuk perkuliahan sebenarnya saya merasa oke-oke aja sih Bu, karena GPA saya aman gitu Bu. Tapi mungkin bisa dibilang ini karena bantuan dari ibu saya sih, karena kebetulan ibu itu satu jurusan sama saya, jadi kalau misalnya ada hal-hal baru yang harus dipelajarin, saya biasanya nanya ke ibu terus nanti dibantu sih gitu. Berarti ibu kamu ini sosok yang sangat berperan penting ya di kehidupan perkuliahan kamu. Iya. Oke, terlihat dari muka kamu sangat senang ketika membicarakan ibu. Iya sih. Kamu sangat sayang ya sama ibu kamu. Oke, Dimas. Saat ini bagaimana kelanjutan dengan proses kuliah kamu? Apakah masih berjalan lancar atau kamu memang merasa semenjak kepergian ibu kamu, performa kamu kuliah jadi menurun? Entah kenapa sih Bu, saat ini saya ngerasa nggak bisa fokus dengan perkuliahan saya gitu. Saya merasa nggak seperti biasanya kalau saya dalam berkuliah gitu Bu, karena saya biasanya merasa kalau saya nggak seperti ini loh Bu biasanya gitu. Baik, sepertinya semester sebelumnya mungkin performa belajar kamu sangat bagus, tapi ketika ibu kamu meninggal, kamu mulai merasa kehilangan semangat, makanya kamu terdapat permasalahan dalam kuliah kamu gitu. Oke, kalau mengenai lingkungan pertemanan kamu gimana? Baik itu kuliah ataupun mungkin lingkungan pertemanan di rumah kamu? Sebenarnya untuk lingkungan pertemanan normal-normal aja sih Bu, kayak ada beberapa teman di rumah maupun di kampus, cuman mungkin bisa dibilang nggak deket sih Bu. Oke, nggak dekat yang kamu maksudkan di sini. Apakah kamu hanya sekedar berteman karena hubungan profesional atau memang kayak ya kamu termasuk orang yang tertutup? Mungkin saya bisa dibilang saya tertutup sih Bu, karena saya hanya bersosialisasi sama mereka kalau misalnya berhubungan sama tugas kuliah aja, dan saya juga nggak ikut organisasi sih Bu, jadinya memang saya kurang waktu untuk berinteraksi sama mereka gitu. Dan juga saya juga jarang nongkrong sih Bu sama mereka, jadi memang saya ngerasa ada space gitu Bu dari saya dan mereka. Oke, sebelumnya aku ingin bertanya nih, kamu pernah mencoba curhatkah kepada teman kamu atau mungkin sepupu kamu atau saudara kamu? Mungkin karena saya nggak deket sama teman-teman saya itu, jadinya saya juga belum berani ya Bu buat cerita sama mereka. Mereka itu bisa dibilang sebenarnya mungkin teman yang baik sih Bu, karena terutama setelah mereka tahu kalau misalnya ibu saya udah nggak ada, mereka udah beberapa kali nawarin juga kalau misalnya ada sesuatu bisa cerita ke mereka, ataupun mungkin kalau misalnya ada yang mau diceritain ataupun mungkin mau ngobrol biasa aja juga bisa sama mereka. Cuman gimana ya, mereka juga sering nanyain sih Bu kayak apakah aku baik-baik aja gitu, karena mungkin kelihatan kayaknya ya Bu kalau misalnya di kampus aku lebih sering murung gitu. Cuman aku masih merasa belum bisa terbuka aja sih Bu sama mereka, karena aku merasa belum deket gitu Bu, karena saya merasa kalau ada apapun semuanya saya pendem sendiri semenjak ibu saya nggak ada gitu, karena biasanya saya cerita ke ibu saya kalau ada sesuatu, cuman karena sekarang ibu saya udah nggak ada jadi saya pendem semuanya sendiri sih Bu gitu. Yang aku tangkap berarti sebenarnya teman kamu ini udah berusaha untuk mendekati kamu, cuma mungkin karena ada perasaan kehilangan kamu, makanya kamu menjaga jarak dengan teman kuliah kamu. Seperti itu, Dimas. Iya Bu. Kalau dari lingkungan keluarga kamu gimana? Apakah ada yang berusaha untuk mendekati kamu ketika kamu terlihat sedih? Sebenarnya kalau dari ayah mungkin karena ayah juga sibuk kerja, jadinya memang
aku sama ayah juga jadi jarang berinteraksi gitu sih Bu. Paling berinteraksinya cuma pas makan, tapi pun itu nggak membicarakan sesuatu yang spesifik gitu Bu. Aku masih belum bisa merasa terbuka sama ayah aku gitu Bu. Kalau dari paman, bibi, kakek, nenek atau saudara lain gimana? Apakah kamu tertutup atau memang mereka sudah berusaha mencoba tapi ya karena kamu belum merasa nyaman makanya kamu akhirnya tidak bercerita dengan permasalahan kamu? Mungkin bisa dibilang paman atau bibi aku juga sama sih Bu kayak teman-teman aku, karena eh, mereka sebenarnya welcome aja Bu sama saya, cuman lagi-lagi saya merasa belum bisa terbuka sih Bu sama mereka, karena yang saya percayain cuman ibu saya aja gitu Bu. Kalau boleh tahu, ada alasan tertentu nggak kenapa kamu bisa bersikap tertutup atau menjaga jarak baik terhadap teman ataupun keluarga kamu? Sebenarnya mungkin nggak ada alasan spesifik sih Bu, mungkin karena saya bisa dibilang agak tertutup dan pendiam juga. Jadi semenjak ibu saya nggak ada, saya merasa nggak bisa langsung percaya sama semua orang lain gitu Bu. Makanya saya memilih untuk nggak cerita dan jadinya saya pendam sendiri sih Bu. Berarti kamu termasuk orang yang selektif juga ya dalam mungkin memilih tempat untuk menjadi tempat teman cerita kamu seperti itu ya Dimas. Oke. Lalu saya ingin bertanya, apakah kamu sebelumnya pernah berkonsultasi dengan profesional lain terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di kamu? Belum sih Bu, ini pertama kalinya saya datang ke konselor dan Ibu Elok orang pertamanya. Oke. Terima kasih ya Dimas telah menjadikan saya pilihan pertama untuk kamu menceritakan permasalahan kamu hari ini. Ya Bu. Berarti ini merupakan sesi konseling pertama kamu sekaligus pertemuan pertama dengan profesional di bidang psikologi ya? Iya betul. Saya ingin bertanya, lantas hal apa yang akhirnya membuat kamu berani untuk datang ke psikolog? Oke, Mas, nggak apa-apa. Tadi kita sudah membahas banyak hal yang berat. Mungkin sekarang kita bisa tarik nafas dulu ya, biar kamu sedikit lebih rileks. Saya merasa benar-benar terpuruk sih Bu, karena saya merasa frustasi aja gitu dengan diri saya sendiri. Karena ibu saya udah nggak ada, terus tugas kuliah saya yang saya rasa performanya menurun gitu. Jadi itu membuat saya merasa nggak bisa fokus dan tertekan dari berbagai sisi gitu Bu. Dan saya merasa nggak punya orang yang tepat untuk saya ceritakan lebih lanjut tentang hal ini. Jadi mungkin saya rasa itu yang membuat saya datang ke sini, yaitu biar saya bisa jadi lebih tahu tentang perasaan saya sendiri, dan saya nggak mau terlalu lama menahan rasa stres dan cemas yang saya alami saat ini sih Bu. Oke, Dimas. Tarik nafas dulu supaya lebih rileks ya. Sudah lebih baik, Dimas? Udah Bu. Apakah kamu datang konseling ke sini atas saran dari orang lain atau masukan dari orang lain? Saya bisa dibilang datang ke sini atas kemauan saya sendiri sih Bu, karena saya ngerasa udah benar-benar terpuruk banget gitu. Mungkin rasanya kayak ada lebih baiknya untuk ngakhirin ini semua segera gitu sih Bu. Mengakhiri yang kamu maksud ini maksudnya mengakhiri hidup? Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu berpikiran untuk mengakhiri hidup? Lalu, apakah pikiran tersebut disertai dengan tindakan menyakiti diri sendiri? Mungkin pikiran itu tuh muncul kurang lebih 2 minggu mungkin Bu, setelah ibu saya nggak ada.
tapi memang alhamdulillah sejauh ini saya belum menyakiti diri saya sendiri sih Bu. Saya juga belum melukai diri saya sendiri juga, dan pikiran itu memang munculnya kadang-kadang aja sih. Bisa kita lanjutkan atau kamu mau tarik nafas dulu? Oke, kita bisa lanjut ya Dimas. Sebelumnya maaf banget aku harus bertanya soal ini. Aku ingin bertanya, ibu kamu meninggal itu bulan apa ya? Mungkin bulan Agustus. Iya, waktu itu bulan Agustus. Berarti kurang lebih 2 bulan yang lalu ya? Betul. Nah, aku ingin bertanya, dari 2 bulan lalu itu seberapa sering pikiran kamu untuk mengakhiri hidup itu muncul? Mungkin sesekali aja sih Bu, kalau misalnya saat tugas kuliah numpuk, atau mungkin saat saya sedang ada tekanan tapi saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu sih Bu. Dan mungkin malam hari juga kalau misalnya saya begadang, terus jadinya saya overthinking dan mungkin kepikiran lebih lagi. Baik, apakah kamu memiliki perencanaan lebih lanjut terkait dengan upaya mengakhiri hidup? Nggak ada sih Bu, saya merasa nggak punya rencana lebih lanjut karena saya merasa harus ngebahagiain kedua orang tua saya dengan hal yang saya bisa. Jadi saya memang kepikiran untuk berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sebaik mungkin gitu sih Bu. Pasti berat ya untuk kamu melewati situasi yang mungkin naik turun di hidup kamu selama 2 bulan ini. Tapi dengan kamu membangun pikiran positif tadi seperti yang kamu bilang, kalau misalkan kamu ini sangat menuruti perintah kedua orang tua kamu, lalu kamu juga mengingat kalau kamu ini tuh ingin sukses, selalu ingin membahagiakan kedua orang tua kamu, terutama ibu kamu. Saya ikut berbahagia mendengarnya jika ketika kamu memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri, tapi kamu menyangkal pikiran tersebut dengan pemikiran positif kamu untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut, Dimas. Terima kasih Bu. Lalu Dimas, saya ingin bertanya mengenai pertanyaan lain. Sedekat apa bisa dibilang kamu tuh sama ibu kamu? Apakah benar-benar dari kecil kamu sangat dekat dengan ibu kamu, atau dahulu kamu pernah dekat dengan ayah kamu? Sebenarnya kalau dengan ibu, mungkin karena ibu kan ibu rumah tangga ya Bu. Jadi saya setiap hari merasa dekat terus sama ibu karena tiap hari. Sebelumnya juga bisa dibilang saya dekat sama ayah saya karena waktu itu ayah saya kerjanya masih di dalam kota gitu Bu. Tapi mungkin setelah ayah dapat kerjaan yang lebih baik lagi, tapi itu mungkin mengharuskan ayah untuk kerjanya lebih lama sampai kadang lembur, atau mungkin sekali keluar kota gitu sih Bu. Jadinya saya ngerasa udah jadi lebih renggang sama ayah saya karena jadi kurang ada kesempatan buat cerita sih sama ayah gitu. Berarti ayah kamu tuh sangat sibuk sampai jarang meluangkan waktunya untuk mungkin sekedar mengobrol dengan kamu atau menanyakan kabar kamu seperti itu? Sebenarnya ayah saya kadang-kadang juga nanya sih Bu tentang keseharian saya atau mungkin kabar saya. Cuman saya merasa nggak mau bikin ayah saya jadi capek karena saya yakin ayah saya kan udah punya kerjaan yang sendiri yang pasti bikin capek. Jadi saya nggak mau bikin ayah saya makin capek habis dengar cerita tentang saya gitu Bu. Jadinya saya nggak mau ngobrol tentang yang bikin saya pusing ke ayah saya sih Bu. Oke Dimas, saya rasa karena sesi counseling kamu sebentar lagi juga sudah habis, saya izin menyimpulkan permasalahan yang dialami kamu dari awal hingga akhir tadi bercerita ya. Jadi dari penjelasan cerita kamu, tadi saya juga melihat bagaimana ekspresi muka kamu
kamu sedang merasakan frustasi, stres, dan juga kesepian karena bisa dibilang kamu baru saja ditinggal oleh sosok terdekat dalam hidup kamu, yaitu ibu kamu. Sehingga mungkin aktivitas sehari-hari kamu jadi cukup terganggu ya, kamu jadi mungkin merasa kurang semangat untuk melakukan aktivitas, baik itu kuliah atau mungkin aktivitas yang sekedar di rumah gitu. Betul sih Bu. Oke. Dari kesimpulan konseling yang tadi saya utarakan, saya menyarankan kamu untuk mengikuti sesi konseling berikutnya supaya kamu dapat diberikan treatment, yaitu berupa terapi suportif. Hal itu bertujuan karena saya melihat di sini kamu tuh merasa kesepian dan mungkin juga permasalahan yang kamu hadapi saat ini sangat mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah menghubungi saya dan juga kamu telah memilih saya menjadi konselor kamu. Di sini saya akan menemani kamu sampai sesi konseling berikutnya. Oleh sebab itu saya rasa pertemuan kita selanjutnya akan di hari Selasa ya, dan di jam yang sama. Oke, baik Bu. Tadi ingin kamu ngomong lagi mungkin? Mungkin kalau dari saya nggak ada sih Bu, saya cuma mau bilang makasih aja ke Bu Elok karena mungkin saya ngerasa habis saya cerita ini saya ngerasa lebih lega aja sih Bu, karena akhirnya saya mengutarakan apa yang saya rasakan saat ini ke orang lain gitu Bu. Dan makasih ya Bu Elok udah mau mendengarkan cerita dari saya, dan ya gitu Bu. Terima kasih kembali Dimas. Saya ikut senang mendengar kamu merasa sedikit lebih lega karena telah bercerita kepada saya. Saya berharap semoga pertemuan di minggu depan perasaan kamu jadi lebih baik dan mungkin ada hal lain yang bisa kamu ceritakan terhadap saya. Oke, baik Bu. Kalau gitu berarti nanti kita jumpanya hari Selasa di minggu depan Bu. Di jam yang sama juga ya Dimas. Oke, kalau gitu. Makasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Hati-hati Dimas pulang ya. Oke. Makasih Bu Elok. Terima kasih kembali Dimas. Saya pergi dulu. Iya. I am so troubled by the soul.